Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Apapun keyakinan ataupun sudut pandang kita sehubungan dengan malaikat, mari kita ingat bahwa makhluk ilahi tertinggi adalah Tuhan. Dia yang maha tinggi pencipta semua makhluk, termasuk para malaikat. Malaikat Yeremiel. Malaikat Yeremiel adalah salah satu malaikat penghulu yang diciptakan oleh Yahweh dan diberikan tugas khusus oleh Elohim sendiri. Sebagai malaikat penghulu, malaikat Yeremiel hanya mendapatkan perintah langsung dari Tuhan. Yeremiel disebut dengan nama lain juga, yaitu Ramiel, Rameel, Ramel, Yeremhel, Remihel, dan lain-lain. Yeremiel juga dikenal sebagai Ramiel. Namanya memiliki arti belas kasih Elohim. Yeremiel adalah malaikat agung yang dikatakan muncul di hadapan imam besar Yahudi Ezra bersama malaikat agung Uriel. Yeremiel juga dikenal sebagai malaikat penglihatan dan mimpi. Dia mengkomunikasikan pesan-pesan penuh harapan dari Tuhan kepada orang-orang yang berkecil hati atau yang sedang digelisahkan. Yeremiel sering digambarkan seolah-olah muncul dalam penglihatan atau mimpi karena peran utamanya adalah mengkomunikasikan pesan-pesan harapan melalui penglihatan dan mimpi. Malaikat Yeremiel adalah malaikat yang berkuasa atas penglihatan-penglihatan yang benar. Dalam kitab Baruch yang merupakan bagian dari kitab Apokrifa, Yeremiel muncul sebagai malaikat yang memimpin penglihatan yang benar. Dikatakan setelah Elohim memberi Baruch penglihatan yang mendetail tentang air yang gelap dan air yang terang, malaikat Yeremiel datang untuk mengartikan penglihatan itu. Ia memberitahu Baruch bahwa air yang gelap itu melambangkan dosa manusia dan kehancuran yang ditimbulkannya di dunia, dan air yang terang itu melambangkan campur tangan Tuhan yang penuh kasih untuk membantu manusia. Dikatakan dalam kitab Baruch, dan ketika aku merenungkan hal-hal ini dan lainnya, lihatlah, malaikat Ramiel yang berkuasa atas penglihatan-penglihatan yang benar diutus kepadaku, dan dia berkata kepadaku, mengapa hatimu menggelisahkan engkau, Baruch? Dan mengapa pikiranmu mengganggu engkau? Karena jika hanya karena berita yang engkau dengar saja tentang penghakiman, engkau begitu gelisah, apa jadinya engkau ketika harus melihat itu menjadi kenyataan dengan matamu? Dan jika dengan pengharapan yang dengannya engkau mengharapkan hari yang maha perkasa, engkau begitu gelisah, apa jadinya engkau ketika harus sampai pada waktu kedatangannya? Dan jika atas perkataan pengumuman tentang siksaan orang-orang yang telah melakukan kebodohan, engkau begitu kebingungan, berapa banyak lagi ketika peristiwa itu akan menyingkapkan hal-hal yang menakjubkan. Dan jika engkau telah mendengar kabar-kabar tentang hal-hal baik dan jahat yang akan datang dan berduka cita, apa jadinya engkau ketika engkau harus melihat apa yang akan disingkapkan oleh keagungan yang akan menghukum orang-orang ini dan membuat orang-orang yang itu bersuka cita? Malaikat Yeremiel memberitahu Baruch bahwa doanya telah didengar dan dia diutus untuk menemuinya dan menjelaskan arti penglihatannya. Demikian tertulis, namun demikian, karena engkau telah memohon yang maha tinggi untuk menyingkapkan kepadamu arti penglihatan yang telah engkau lihat, aku telah diutus untuk memberitahu engkau, dan yang maha perkasa telah memberitahukan kepadamu rangkaian waktu-waktu yang telah berlalu dan tentang orang-orang yang ditakdirkan untuk berlalu di dalam dunianya dari sejak permulaan penciptaannya bahkan sampai pada kesudahannya,
dari hal-hal yang merupakan tipuan dan hal-hal yang merupakan kebenaran. Kemudian Yeremiel juga memberi Baruk sebuah penglihatan tentang harapan yang dia katakan akan datang ke dunia ketika Mesias datang dan mengembalikan keadaannya seperti semula, seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Malaikat Yeremiel juga membawa Baruk berkeliling ke berbagai tingkatan surga. Malaikat Yeremiel juga adalah salah satu dari malaikat penghulu di surga. Di dalam kitab apokrif 2 Esdras, Elohim mengirim Yeremiel untuk menjawab pertanyaan Nabi Esra. Setelah Esra bertanya berapa lama dunia akan terjatuh dan berdosa akan bertahan sampai akhir dunia datang, dan Yeremiel penghulu malaikat menjawab dan berkata, ketika jumlah mereka yang seperti kalian telah genap, karena dia telah menimbang zaman di dalam timbangan dan mengukur waktu-waktu dengan ukuran dan menghitung waktu-waktu dengan jumlah, dan dia tidak akan menggeser atau membangkitkan mereka sampai ukuran itu digenapi. Menurut beberapa pemahaman Yahudi, malaikat Yeremiel juga melayani sebagai malaikat maut yang kadang-kadang bergabung dengan malaikat Mikael dan malaikat penjaga yang lain yang mengawal jiwa orang-orang dari bumi ke Firdaus. Dan sewaktu-waktu malaikat Yeremiel juga berada di surga, membantu mereka meninjau kehidupan duniawi mereka dan belajar dari apa yang mereka alami. Malaikat Yeremiel ditempatkan di antara jurang maut dan Seol, dan juga disebut pangkuan Abraham. Di sini, malaikat Yeremiel bertanggung jawab untuk menenangkan jiwa-jiwa saleh yang tinggal di sana yang menunggu waktu Tuhan. Dikatakan juga bahwa malaikat Yeremiel bertugas sebagai penjaga gerbang surga. Malaikat Yeremiel juga mengawasi dan membimbing orang-orang kudus dalam perjalanan mereka setelah kematian. Dalam kitab penglihatan Zefanya, sebuah kitab apokrifa, malaikat Yeremiel menemui Zefanya dalam penglihatannya. Dalam penglihatan Nabi Zefanya melihat seorang malaikat besar berdiri di depannya dengan wajah bersinar seperti matahari dalam kemuliaannya, karena wajahnya sempurna dalam kemuliaan. Dan dia mengenakan tutup dada emas di dadanya, dan kakinya seperti perunggu yang dilelehkan dalam api. Ketika Zefanya melihatnya, dia bersukacita karena berpikir Tuhan yang Maha Kuasa telah datang mengunjunginya. Zefanya bersujud dan akan menyembah, tetapi malaikat Yeremiel berkata kepadanya, perhatikan, jangan menyembah aku bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi aku adalah malaikat agung Yeremiel yang berada di atas jurang maut dan Seol, yang di dalamnya semua jiwa dipenjara sejak akhir air bah yang datang ke bumi hingga hari ini. Kemudian Zefanya bertanya kepada malaikat Yeremiel, di manakah tempat yang telah aku datangi ini? Dan malaikat Yeremiel menjawab, itu adalah Seol. Malaikat Yeremiel memegang dua gulungan di tangannya. Gulungan yang pertama berisi semua dosa yang dilakukan setiap manusia seumur hidupnya tanpa ada yang terlewatkan. Dan gulungan yang kedua berisi semua perbuatan baik dan benar yang dilakukan oleh semua manusia seumur hidupnya tanpa ada yang terlewatkan. Sebagai malaikat yang sudah ada sejak zaman penciptaan, malaikat Yeremiel mengetahui tentang perjalanan hidup manusia dari zaman ke zaman dan juga dari generasi ke generasi. Dia juga memiliki akses ke kitab kebenaran atas seizin Tuhan. Selain malaikat Mikael, Gavriel, Rafael, dan malaikat Uriel, malaikat Yeremiel juga sering diutus oleh Yahweh
untuk menjelaskan setiap penglihatan kepada beberapa abdi Elohim. Malaikat Yeremiel adalah malaikat Yahweh yang diberi tugas khusus untuk menghajar orang-orang yang sombong dan mencela Elohim Israel. Malaikat Yeremiel adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk membunuh 185.000 tentara Asyur yang dipimpin oleh Raja Sanherib. Hal ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35 yang dikatakan, "Maka terjadilah pada malam itu malaikat Yahweh keluar lalu membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi mereka bangun dan tampaklah semuanya mayat belaka." Demikian sedikit informasi mengenai malaikat Yeremiel, malaikat penghulu, malaikat penyingkapan. Dilihat dari kemampuan sebagai malaikat yang mampu membunuh 185.000 orang dalam satu malam, malaikat Yeremiel dapat disebut sebagai malaikat pencabut nyawa. Tetapi hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukannya dikarenakan kesombongan dan keangkuhan dari Raja Asyur yang sudah melebihi batas sampai-sampai berani menghina Elohim Israel. Malaikat yang sesungguhnya sangat damai dan ramah dapat menjadi sangat menakutkan jika manusia menghina Sang Pencipta. Sehebat apapun manusia, kita hanyalah ciptaan Tuhan. Sepatutnyalah kita menyembah dan menghormati Dia. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Tsebaot. Haleluya.